saat ini saya berada di sebuah kota yang terkenal sebagai penghasil buah mangga. Kalau Anda saksikan, di belakang saya ini adalah Tugu Mangga yang menjadi ciri khas atau ikon dari kota Indramayu. Saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi besar yang dimiliki oleh kota Indramayu bersama dengan Bupati Indramayu Ibu Nina Agustina. Bersama saya Diana Dwika, ikuti kami hanya di VVIP Kompas TV. Assalamualaikum. Ibu, izin Bu, kami dari VVIP Kompas TV. Bu Nina, apa kabar? Baik, sehat selalu ya Bu ya, pastinya. Terima kasih. Kita yang sudah terima kasih sekali. Senang sekali nih. Pemirsa VVIP bisa bertemu dengan Ibu Nina Agustina, Bupati dari Indramayu. Ini ruang kerja Ibu ya? Iya. Lagi sibuk apa ini Bu dari tadi? Biasalah, kita kan pelayan masyarakat ya, pelayan publik. Ya bagaimanapun ya semuanya untuk laporan-laporan masyarakat dan sebagainya, insya Allah lah. Ya, karena kalau saya mendengar Ibu ini sangat dekat sekali loh dengan masyarakat, bahkan WA pribadi gitu ya. Terima laporan langsung dari masyarakat, benar iya, Bu, benar. Selain kita punya ICETA Indramayu Cepat Tanggap, tapi semuanya lebih senang ke WA pribadi. Katanya lebih senang sama Ibu, lebih tanggapnya cepet gercepnya, katanya. Oh ya sudah. Menarik sekali, itu harus diapresiasi Bu. Terima kasih. Ya, tapi memang kalau kita berbicara tentang Indramayu, mungkin di mindset pemirsa kita itu yang paling terkenal pastinya mangga ya Bu ya. Gedong Gincu. Gedong Gincu, iya. Padahal kalau kita lihat dari sisi usianya 495 tahun, kemudian dari lokasinya sendiri, ini menjadi urat nadi perdagangan di wilayah Jawa, lalu lintas terpadat di wilayah Jawa, pastinya banyak sekali potensi daerah ini. Salah satu penyangga ibu kota juga karena dekat dengan Jakarta, ya kan? Iya, benar Garis sekali. pantainya terpanjang 147 km dan penghasil padi nomor satu di Indonesia. 1,3 juta ton per tahun. Wah. Dan ditargetkan dengan Pak Presiden harus 1,8 juta ton nih. Tercapai itu pasti. Insya Allah. Bu Nina boleh minta waktunya kalau misalkan kita ajak pemirsa VVIP untuk keliling-keliling melihat potensi daerah, boleh ya Bu? Salah satunya mangrove. Hutan mangrove. Ada ya Bu ya? Ada. Boleh kita ke sana Ibu? Ayo. Baik, ya pemirsa ikuti kami. Silakan Ibu. Kita sekarang udah sampai di... Iya, nih kita udah sampai di Karangsong. Hutan mangrove untuk Karangsong. Oke. Nah, pemirsa, ternyata bahwa di kawasan ini dari tahun 83 sampai tahun 2008 itu pernah terjadi abrasi ya Bu ya, 127 hektar. Tapi sekarang siapa yang menyangka bahwa tempat ini jadi indah sekali ya. Bagus, udah pernah ke sana belum? Belum. Boleh dong nanti diajak ya pemirsa ke sana. Ke sana kita naik apa ini? Di sini juga ada konservasi burung-burung, hewan-hewan yang lainnya. Nanti ada perahu. Iya, kalau tidak salah garis pantainya di Indramayu ini memang yang terpanjang. Terpanjang 147 km. Jadi ini luar biasa sekali untuk mangrove-nya dan juga konservasi hewan-hewan yang ada di sini. Oke, boleh ya Bu, kita langsung aja pemirsa ke sana. Kita akan naik perahu itu ya. Oke, ikuti kami. Nah, sekarang kita sudah sampai di Ekowisata Mangrove Indramayu. Tadi banyak loh pengunjung yang datang ke sini. Iya, dan ternyata, apalagi kalau weekend. Apalagi weekend, libur panjang. Libur panjang. Ternyata tadi juga gampang untuk kesininya. Iya. Cuman 15.000. Iya. Bu, boleh dong Bu kita ngelihat seperti kita lihat-lihat ya. Waktu jalan ke sini itu juga ngelihat ada pembuatan kapal ya. Sepanjang jalan itu ada arah mau masuk ke Karangsong, beberapa masyarakat nelayan itu membuat kapal secara dari otodidak ya. Apa yang perahu tadi kita pakai juga termasuk juga. Mereka orang kapal-kapal besar aja bikin sendiri, apalagi yang tadi kita naik itu. Luar biasa. Oke. Terkenal untuk masyarakat nelayan Indramayu salah satunya dia membuat kapal. Itu bagus sekali untuk wisata edukasi anak-anak juga ya. Benar, nanti bisa dikembangkan untuk masalah pembuatan kapal ini. Kalau saat ini sih belum ada ya, karena masyarakat lokal aja. Tapi idenya bagus juga.
Iya, karena kan mungkin nggak banyak yang tahu. Edukasinya cuma baru sini. Iya, benar-benar. Menarik. Berarti dari sana sudah disuguhin ini gimana potensi-potensi wisata yang ada di sini. Iya, memang keberadaan hutan mangrove ini sangat penting sekali ya Bu ya. Maksudnya kalau misalkan oksigen juga kan? Iya, benar sekali. Iya. Dan tadi juga saya melihat ada burung-burung. Iya, konservasi. Jadi nanti kalau udah agak sore sedikit nanti semua burung-burung pada pulang. Okay. Banyak sekali itu. Dan akhirnya sekarang ini kan sudah ada hutan mangrove. Ini rencananya mau lebih dikembangkan lagi atau bagaimana program dari pemerintah, Bu? Pastinya akan dikembangkan lagi, terutama ya tadi untuk edukasi wisata, untuk masyarakat juga menjaga bagaimanapun kan ini kita garis pantai terpanjang 147 km. Kalau tidak dijaga ini kan akan mengalami abrasi. Seperti itu. Jadi alhamdulillah lah ini banyak masyarakat penggiat ya kan untuk melestarikan hutan mangrove seperti ini. Selain untuk wisata juga menjaga ekosistem. Iya. Dengan adanya konservasi burung, hewan-hewan air lainnya seperti itu. Sejuk loh udaranya di sini. Padahal kalau tadi kita di luaran sekitar Indramayu panas ya, lagi panas. Ya. Tapi ini kena adem ya. Nanti kita ke dalam lagi lebih sejuk lagi tuh. Okay. Nah, yang luar biasa lagi ternyata masyarakat Indramayu ini sudah berhasil ya Bu ya mempertahankan garis pantainya dari abrasi dengan adanya hutan mangrove ini. Dan ternyata juga mampu untuk mengolah mangrove ini ada beberapa untuk bisa dikelola. Jadi apa aja nih Bu? Dan ini salah satunya bikin apa ya tadi, bolu. Terus apa itu namanya, urap-urap tuh kita pecel lah ya. Oh ya? Ini bisa dimakan dan ya? untuk batik pewarnanya. Jadi kita semacam ekoprint lah seperti itu. Jadi cetak untuk ini dan juga batik tulisnya untuk pewarnanya, pewarna alam. Gitu. Karena memang batik tulis di Indramayu ini juga masih banyak sekali yang masih pakai tulis ya Bu ya? Iya, banyak sekali untuk batik tulis. Nah ini untuk jenisnya ada berapa banyak nih Bu yang akhirnya bisa dilestarikan di sini kurang lebih? Kurang lebih 30-an ada ya, yang memang benar-benar untuk apa namanya mangrove sejati seperti itu. Tapi jenisnya banyak sekali ya. Iya. Sampai ini juga bisa bikin kecap loh. Tadi kan dari apa? Bijinya, ini daunnya, gitu dari kan? buahnya. Dari buahnya. Kreatif sekali ya masyarakat Indramayu. Ternyata dari ini bisa dijadikan kecap. Beberapa lah. Kosmetik juga tadi Kosmetik juga iya. Wow, luar biasa. Semoga ini bisa terus berkembang ya Ibu ya. Insya Allah. Salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan, tapi untuk juga kemajuan perekonomian juga, UMKM juga. Iya. UMKM kan sebagai penggerak roda ekonomi nasional. Iya. Kita ada juga loh di sini di Indramayu Peri Perempuan Berdikari. Salah satunya untuk mengelola seperti ini. Itu adalah program seperti apa itu Bu? Kitanya untuk melatih para ibu-ibu purna migran yang kembali ke Indramayu. Jadi mendapatkan pelatihan juga mendapatkan modal. Jadi mungkin salah satunya juga membuat nanti ini mangrove. Ya kan produk-produk yang dari mangrove, batik. Terus produk-produk UMKM, bagaimanapun roda perekonomian dari tingkat terkecil keluarga itu harus bangkit lah seperti itu. Benar sekali, karena jadi perempuan mandiri. Iya, nggak usah jauh-jauh membangun wilayah lain ya Bu ya, iya, membangun daerahnya sendiri. Daerah sendiri. Ya. Kalau di sini untuk potensi wisatanya secara ekonomi bagaimana ini Bu? Ini alhamdulillah tadi juga kita lihat ya, udah ada ada beberapa lah menikmati hawa sejuknya sore hari. Ya, angin mangrove di sini di pantai, sebelah sana nanti, terus weekend mereka berlibur Sabtu Minggu, itu rame semuanya. Oke, baik. Kita mau ke pantainya Ibu ya? Iya, iya. Ibu, ini sudah sampai. Senang kan, Pantai Lestari. Oke, wah. Indah sekali kan? Ibu ya. Ini saya berasa liburan ya. Liburan. Nih Mbak, salah satu nih tadi yang kita bicara soal apa? Tanaman mangrove yang untuk bikin kecap ini salah satunya ini. Oh, ini dari jenis buahnya. kerandang. Ini buahnya kayak kedelai ya. Boleh dong lihatin ke pemirsa. Oke. Ini salah satunya untuk bikin kecap. Mangrove, tanaman mangrove seperti itu. Jadi seperti ini nih pemirsa. Ya, kayak apa? Kedelai ya. Jadi ini ternyata untuk oleh masyarakat Indramayu diolah lagi untuk menjadi kecap. Ini dari kecap pohon mangrove yang tadi kita lewati ya Bu ya. Ibu, kalau tadi kita sudah mengetahui ya seperti apa potensi dari mangrove-nya untuk ekowisata, kemudian untuk pelestarian lingkungan gitu ya. Nah, kalau dari peran pemerintah sendiri nih Bu untuk wisata di sini seperti apa? Alhamdulillah, sebenarnya sih kita juga butuh dari investor untuk mengajak investor lah untuk lebih membangun lagi. Tadi dikatakan bahwa kita ada CSR dari Pertamina, kebetulan ada Pertamina Balongan dan juga dari APBD kita sendiri. Jadi dan peran serta dari masyarakat, kelompok masyarakat ya. Makanya namanya Lestari ini, Pantai Lestari ya, ini salah satu kelompok masyarakat.
Dia untuk terus membantu, makanya kita mensupport secara dari pemerintahnya. Ada sedikit pembangunan dari tahun-tahun lalu lah seperti itu. Nanti insya Allah akan ditingkatkan lagi. Nah kita lebih butuh investor ya untuk hadir di sini membantu kami pemerintah kabupaten untuk bisa nih pantai ini bagus seperti itu. Iya. Nah, Ibu kalau dari sektor ekonomi apa saja sih Bu yang dikembangkan atau bisa diraih dari wilayah perairan Indramayu ini? Nah, ini kan salah satunya tadi juga potensi ikan terbesar kita, ya kan? Terus ini dengan adanya wisata mangrove-nya otomatis akan meningkatkan dari produksi UMKM kita. Tadi ada batik, ada kecap, ada urap-urap seperti itu, sayuran. Jadi insya Allah ekonomi UMKM di Indramayu ini meningkat dengan adanya wisata yang lebih maju lagi. Kalau tadi kita melewati kan ada TPI ya Bu ya, atau tempat pelelangan ikan. Gitu ya. Ini satu hal yang masyarakat harus tahu nih, bahwa di Indramayu ini sering sekali mendapat penghargaan. Salah satunya dari Kementerian Perikanan dan digadang-gadang akan menjadi sentra perikanan di Jawa Barat. Ya, karena kita produksi terbesar juga di penghasil ikan. Tapi kurang lebih 50-60% lah. Dari Indramayu. Ya? Dan nelayan Indramayu melautnya tuh sampai wilayah timur. Maluku, Papua. Wow. Jadi luar biasa, makanya tadi di pinggir menuju Karangsong di kali-kali itu sungai kan, itu ada yang namanya membuat kapal-kapal besar. Dan itu luar biasa. Tapi untuk secara fasilitasnya sendiri apakah sudah terpenuhi Bu, atau sudah apa yang sekarang dibutuhkan gitu? Kalau cold storage-nya mungkin? Ya, butuh cold storage karena kita di sini nih baru ada kurang lebih 600 ton lah. Sedangkan kita lebih dari 600 ton, bisa 1000 ton untuk menghasilkan ikan, dan itu harus taruh cold storage. Dan ini kita masih butuhkan, kemarin dari Kementerian KKP kita dapatkan itu. Kurang lebih 300 ton untuk cold storage pembangunan yang terbaru. Itu sebenarnya. Itu untuk menjaga supaya kualitas atau mutu ikannya lebih terjaga gitu benar ya. Sekali, iya. Jadi supply ikannya bisa terjaga, arus distribusinya ikannya juga kualitasnya masih bagus. Iya, masih bagus. Jadi dari kapal, tapi kebanyakan untuk bongkar muatnya kapal itu ada di Jakarta, Muara Angke ya, seperti itu. Karena di sini ada 14 muara di Indramayu ini, banyak karena ini abrasi nih, rob. Jadi terjadi sedimentasi. Oh begitu. Ya karena memang kalau perputaran uangnya ini cukup besar sekali dari Karangsong. Bisa dari nelayan luar biasa. Nelayan petani Indramayu itu luar biasa sekali. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di VVIP karena kami akan mengeksplor lagi potensi di wilayah daerah Indramayu ini. Masih bersama Ibu Nina. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di VVIP Kompas TV, masih bersama dengan Ibu Nina Agustina, Bupati Indramayu. Nah ini kalau di Indramayu nggak lengkap kalau nggak ngomongin masalah lahan sawahnya ya Bu. Masalah pertanian di Indramayu. Pak, Assalamualaikum. Wah, ini lagi apa nih Pak? Rong minggu ya kayak umurnya? Ngoyos. Ini baru 2 mingguan nih Mbak, ini untuk masa tanam seperti ini. Alhamdulillah di Indramayu kan dengan RPJMD kita ini adalah lumbung pangan nasional. Tadi udah ikan, padi. Padinya ternyata adalah penghasil padi nomor 1 ya, di Indonesia. Kita tahun 2022 mendapatkan penghargaan sebagai penghasil padi terbesar 1,3 juta ton per tahun.
Dan mendapat tantangan dari Pak Presiden. Apa itu Bu tantangannya itu, Bu? 1,8 juta ton per tahun untuk tahun ini. Kira-kira bisa nggak ini, Bu? Harus bisa. Harus bisa ya. Iya. Dengan luasnya seperti ini. Nah ini Mbak, saya kenalin Pak iya. Imam. Pak Imam. Iya, Sabi, sore Ibu. ketahanan pangan. Siap Ibu. Nah, ini sekarang kan kalau memang ngomongin di Indramayu ini Pak, masalah pertanian itu padi ya Pak ya, penghasilan yang paling utama itu padi gitu ya. Tapi juga di sini juga ada tumpang sari juga kalau nggak salah tadi saya lihat ya Pak ya. Ada tumpang sari. bawang. Ya, ini ada bawang dengan cabai. Cabai. Tumpang sari salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani, menambah pendapatan dengan penganeka-ragaman konsumsi pangan. Nah, Ibu ini apa program-program pemerintah yang sekarang terus diupayakan sehingga Indramayu ini terus menjadi penghasil beras nomor 1 di Indonesia? Programnya seperti apa ini, Bu? Salah satunya kita harus, alhamdulillah ini dengan adanya 3 waduk ya, Sadawarna, Jati Gede, dengan apa namanya Cipanas, itu semuanya yang peruntukannya ini untuk lahan pertanian di Indramayu hampir 100%. Dan kita mempunyai karena untuk mempertahankan dan juga kita harus juga menghasilkan padi dengan 1,8 juta ton per tahun nanti ini, kita harus bisa meningkatkan yang namanya lahan sawah tetap terjaga. Ya, betul, Pak. Bu. Ya. Sekarang kita harus terjaga, kita punya lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah yang dilindungi ya, karena memang kalau kita berbicara tentang alih fungsi lahan itu menjadi ancaman ya pastinya ya. Betul, Di suatu daerah pastinya untuk pertumbuhan ekonomi mereka membutuhkan investasi, tapi di sisi lain itu menjadi ancaman ya Bu ya. Iya, itu harus seperti apa lalu kiat-kiatnya supaya para petani ini tidak mengalih fungsikan lahannya, ini kira-kira seperti apa? Ya, salah satunya kita semuanya ini lahan-lahan sawah ini harus kita jaga. Tidak bisa dialih fungsikan untuk pembangunan dan lain sebagainya ya. Salah satunya itu kita catat juga, kita regulasi, ini dengan regulasi yang ada, kita ini di provinsi dan kementerian ya. Saya kira untuk ya, benar. SK Bupati. Benar, gitu. Oke, Pak, tapi kalau tadi Ibu juga menyampaikan bahwa hasil pertaniannya memang yang paling tinggi begitu ya Pak ya. Untuk menjawab tantangan dari Presiden itu mungkin hal yang mudah begitu ya. Tapi kalau secara lebih rinci Pak dari GKG-nya ini sebenarnya berapa Pak? Ada peningkatan nggak dari tahun 2022-2023 nih Pak? Dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu ada peningkatan. 2021 GKP kita 1,76 juta ton per hektar. GKP kita di 2022 1,79 juta ton per hektar. Sedikit lagi. Konversinya dari 1,76 juta ton tadi ke GKG itu kurang lebih 1,32 juta ton ya per hektar. Dari tahun 2002 GKP sebesar 1,79 juta ton, GKG-nya naik dari 2021 sebesar 1,49 juta ton. Oke, jadi gabah kering panennya itu 1,79 berarti sedikit lagi ya Pak ya. Itu untuk menjawab tantangan dari Pak Presiden 1,8 juta ton ya Pak ya. Ini prestasi yang luar biasa dengan program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah kabupaten, terutama di pemerintah Ibu dalam Bupati. RPJMD kita ya. Ibu Bupati. Jadi harus tetap terjaga. Ya, sekarang. Tapi kira-kira ini kan Bu Nina ini juga selalu sounding gitu ya, selalu mengarahkan supaya bahkan ASN-nya kalau beli beras pakai beras lokal harus aja gitu ya Bu. Kenapa seperti kita itu? harus mencintai produk lokal kita karena keunggulannya kita adalah pertanian. Saya minta para ASN melalui BUMD kita yang ada di Indramayu untuk membeli produk unggulan kita sendiri. Dari petani, salah satunya ini adalah untuk mensejahterakan petani kita sendiri, seperti itu. Oke, ini jadi adalah beras-beras yang biasanya dibeli oleh para ASN ya Pak? Para ASN. Iya. Dan juga masyarakat Indramayu. Masyarakat Indramayu. Oke, tapi kalau misalkan nih Pak, para ASN semuanya dan warga Indramayu harus membeli beras lokal, kira-kira sebagai untuk ketahanan pangan nasional masih ada surplus beras nggak Pak dari Indramayu untuk wilayah Jawa Barat? Masih ada. Masih ada. Surplusnya itu kurang lebih 900 juta ton. Iya. Wow. Masih surplus. Makanya Indramayu hanya termanfaatkan berapa persen, selebihnya kita untuk keluar Indramayu. Ya. Baik, ini kualitasnya juga ini kualitas premium. Premium. Tanpa pewangi, tanpa pemutih, tanpa pengawet. Dan ini saya juga mendengar bahwa di Indramayu ini sekarang tengah menggalakkan beras-beras organik ya, tanaman-tanaman yang menggunakan pupuk organik. Oke, ini ya. Nah, ini disebutnya beras NA. Beras NA, ini beras hitam. Ini organik ya? Ini organik, beras merah. Beras hitam campur merah, dan ini beras merah, ini beras putihnya.
Oke, bisa dijelaskan tentang program beras organik ini? Ini pastinya terkait dengan sustainable environment juga ya, Bu? Iya, ini salah satunya juga kita ada kelompok ya, Betul. kelompok pertanian yang dia mencoba untuk produksi untuk organik. Kan selama ini juga dari dari obat-obatan yang ada, yuk kita coba untuk di tanah di Indramayu. Ternyata mampu ya, kita seperti ini. Salah satu kelompoknya ada. Ini berarti menggunakan kompos ya, Pak ya? Jelas. Iya. Pertanian organik ini pertama menggunakan kompos dengan fermentasi, kedua menggunakan pupuk-pupuk organik yang bisa juga dibeli dari perusahaan, ya, tapi yang organik, yang non kimia ya. Kemudian pengendalian hama terpadu. Itu juga secara organik. Tapi pastinya ini menjadi tantangan tersendiri ketika mengalihkan para petani dari menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya, untuk menggunakan bahan-bahan organik yang pastinya butuh pembuktian ya, Pak ya. Ini kalau dari ketahanan tanamannya sendiri, dari hasilnya itu seperti apa? Setara tidak, Pak, dengan hasil-hasilnya selama ini menggunakan kimia? Iya. Selama ini yang sudah dibuktikan oleh Pamara, kelompok tani Sri Makmur 3, ya dengan pertanian organik atau pertanian ramah lingkungan, itu bisa meningkatkan produksi di atas rata-rata pertanian konvensional. Malah lebih naik. Iya, konvensional itu 7 ton per hektar. Sementara Pamara bisa membuktikan dengan total organik itu sebesar 8, bahkan pernah sampai 9 ton per hektar produktivitasnya. Ini suatu prestasi luar biasa. Namun dengan catatan perlakuan organik yang dilakukan oleh kelompok Pamara itu total. Ya, memang kelihatan seperti agak susah, tetapi ketika dikerjakan itu tidak membuat berat atau tidak membuat kata-kata petani yang lain ya, yang belum pernah mencoba, sulit untuk mendapatkan pupuk atau kotoran hewannya. Ya. Oke, ini mungkin bisa jadi contoh nih untuk daerah-daerah lain ya. Bisa bercermin dari Indramayu bahwa ternyata pertanian beras organiknya berhasil begitu. Nah, ini beras NA ada singkatan khususnya nggak sih ini, Bu? Nggak ada sih ya, NA aja. NA, ya. Atau apa ini? Ibu Nina? Oke, tapi ini untuk pemasarannya masih di wilayah Indramayu atau sudah? Ini udah ikut pameran. Jadi jika di Jakarta dari Kementerian Pertanian ya, jika ada acara, Pamara selalu diundang. Salah satu kelompok ini. Iya. Jadi ini untuk di luar sendiri malah sudah. Jadi percontohan. Iya, percontohan. Cuma pelan-pelan nanti beralih karena tidak akan mungkin semuanya bisa menggantikan dulu ya, seperti itu. Iya, baik. Ibu, kalau misalkan kita melihat nih ya, Bu ya, pasti petani ini kan harapannya besar sekali ya, karena banyak sekali yang berpikir bagaimana dengan kesejahteraan petani gitu. Sekarang mereka banyak yang beralih profesi juga, bukan hanya alih lahannya tapi juga alih profesi gitu. Nah, kira-kira kalau dari pemerintah program apa yang saat ini dilakukan dan harapan kedepannya seperti apa ini, Bu? Iya, salah satunya tadi kita ada pengembangan untuk bagaimana pencatatan LSD. Yang keduanya adalah bagaimana kita mencintai produk kita sendiri. Jadi kita membeli pertanian yang melalui BUMD kita. Kita kan ada BUMD. Ya, dengan korporasi juga, dengan toko-toko modern juga. Kita mewajibkan, ayo sama-sama yuk membeli produk unggulan dari Indramayu. Harapannya Ibu supaya Indramayu terus menjadi penghasil beras nomor 1 di Indonesia. Harus sama-sama menjaga lahannya. Jangan cuma tergiur untuk pembangunan, akhirnya mengalihfungsikan sekali lagi. Jadi apapun yang akan berinvestasi di Indramayu pastinya harus mengajukan izin yang benar. Jangan sampai lahan yang dipergunakan itu adalah lahan sawah yang dilindungi, seperti itu. Dan ini kayaknya perlu banget ya Ibu untuk di branding semua beras-beras Indramayu supaya kita juga mengetahui bahwa ternyata beras-beras itu Indramayu, benar dari Indramayu. Itu sudah menjadi arahan dari Ibu ya. Iya. Ibu dari tadi keliling nih ya. Lapar nih Bu. Ada kuliner yang bisa kita coba nggak nih untuk pemirsa VIP? Kuliner Indramayu. Iya. Gombyang. Apa itu? Ikan? Kalau badan kepala ikan gombyang, badannya untuk ikan asin jambal. Harus dicoba. Harus dicoba, ini kayaknya seger ya. Habis keliling boleh ya Pak, kita ke sana ya. Boleh Pak Imam. Pak, terima kasih ya Pak. Pak, matur nuwun ya. Mari. Nah ini Ibu katanya mau memperkenalkan nih, ternyata ada kuliner yang enak banget di Indramayu. Yang mana ini Bu? Ada banyak salah satunya adalah ini terkenal banget di Indramayu. Jadi jangan cuma hanya mangga gedong ginjunya, tapi di sini ada ikan namanya ikan gombyang. Tapi lebih terkenal ikannya itu ikan manyung.
Ini ya Bu ya? Iya, kepala ikan manyung. Oh, jadi ini bagian kepala. Kepala, badannya manyung. Jadi tapi Badannya sayurnya kemana? namanya badannya jadi ikan asin jambal, jambal roti. Itu kita cicipin. Boleh. Ah, ini enak banget. Saya coba yang ini ya Bu ya, yang paling dekat sama saya ya Bu ya. Yuk. Ini kalau Pasti nagih deh. kayaknya sih ini ada pedes-pedesnya kalau Iya. yang Indonesia tuh pasti selera banget Bu kalau udah Dulu ketemu sama ini, cabai Bu. iya benar dulu ini tuh istilahnya limbah. Limbah itu untuk makannya lele ataupun bebek. Kepala ikan ini. Terus akhirnya ada ya diolah lah. Nah jadi seperti ini. Cobain dulu deh. Jadi Enak dulu banget. ini nggak dikonsumsi nggak ya Bu dikonsumsi. ya? Pemirsa pengen lihat di sini, ini apa ya, kayak kuning, mungkin pakai kunyit kali ya, Kayak kunyit, cabai kemiri, rawit. ada cabai rawit juga, Tomat. asam-asamnya kayak dari tomat nih ya Bu ya. Iya. Oke. Nah tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati, kalau ke Indramayu jangan cuma cari mangganya Iya, aja, benar. harus cobain ikan gombia. Karena rasanya emang enak banget. Seger. Lanjut ya Bu, makannya ya Bu. Wow, luar biasa. Bupati Indramayu Ibu Nina Agustina. Performanya luar biasa Ibu. Ibu jago banget menari deh Ibu. Yang jago mereka nih Tapi semuanya. kita harus mengapresiasi Bu. Iya. Jujur salut sekali kalau Iya. ada pemerintah daerah yang mereka bukan hanya mendorong begitu ya kemajuan budaya di daerahnya, tapi juga turut serta seperti Ibu. Ini luar biasa sekali. Kearifan lokal biar penyemangat buat mereka semuanya. Ini kalau saya dengar bahkan sudah tampil di mancanegara ya Ibu Iya, ya. benar. Karena ini kan dari sang maestro Mimi Rasina dan ini penerus-penerusnya, ini anak-anak semuanya, dan kita insya Allah untuk mulok pada sekolah-sekolah. Jadi biar kearifan lokal ataupun kebudayaan jangan sampai mati, ya kan, sampai hilang, sampai punah. Seperti itu. Tari topeng, tarian tradisional Indramayu, Indramayu. sudah tampil di Jepang, di Australia, bahkan Benar, kemarin benar, sebelum benar. pandemi. Dan ini mau ke Jepang lagi nih. Mau kita. ke Jepang Ke lagi. Jepang lagi, jadi Wow. latihan terus. Biasa. Bahkan kalau ini pemirsa, kalau saya tidak salah dengar, di sini kan memang ada gamelan-gamelan begitu Iya. ya Bu ya. Nah, ya, Ini Ibu bahkan bikin kebijakan ASN-nya belajar gamelan juga, bener nggak sih Bu? Ya, setiap Senin dan Kamis kita ada pagelaran di sini untuk gamelannya. Senin sama Kamis, jadi kalau ada tamu atau apa, udah ini. Setiap hari Senin sama Kamis. Wow, luar biasa. Dan Tapi ini ini semuanya. upaya-upaya yang dilakukan sekarang seperti apa nih Bu dari pemerintah, kebijakan-kebijakannya? Karena kan sekarang di tengah modernisasi gitu Iya, ya Bu iya. ya. Gemburan-gemburan kebudayaan Iya. dari luar supaya budaya-budaya ini masih terus lestari ke generasi muda itu Biar harus mereka juga bagaimana? senang gitu Iya. ya. Tahun lalu pas hari ulang tahun Indramayu ke 495, kita mengikuti rekor muri. Wah, Tadinya Masuk ke rekor muri. 7.971. semuanya mengenakan topeng seperti ini. semuanya. Dari anak-anak sampai orang dewasa? Semuanya ikut semua, gitu. Dan mereka semuanya menari. Ini kalau saya dengar awalnya targetnya 6.001, Iya. ternyata yang pesertanya malah Lebih, 7.000 lebih. 891. 971. Luar biasa. Alhamdulillah semuanya dan seneng. Sampai sekarang mereka mengikuti semuanya. Ibu, pastinya kalau tentang kreativitas seperti ini, Iya. itu penting kalau kesehatan masyarakat terjaga ya Bu. Iya. Apa nih Bu program unggulan dari Ibu untuk masalah kesehatan di Iya. masyarakat? Kita punya program, salah satu program unggulan dari 10 program unggulan ada Dokmaru, dokter masuk rumah. Dokter masuk rumah. Iya, dan kita semuanya dari puskesmas, kita mempunyai 49 puskesmas dan semuanya mempunyai online. Jadi mereka masyarakat nih misalnya sakit atau apa gitu, itu langsung menelpon.
Insya Allah dokter dari puskesmas untuk hadir. Jadi ini Ke jemput bola ya Bu ya jatuhnya Jemput ya? bola. Artinya masyarakat yang mungkin keterbatasan fisik, mereka Benar. tidak harus jauh-jauh ke puskesmas, Benar malah sekali. dokternya yang datang Dokternya begitu. yang datang. Kalaupun nanti harus dirawat, kita mempunyai ambulan. Wah. Seperti itu. Ini sudah layanannya sudah berjalan. Udah dan berjalan banyak dari ya, Bu, ya, yang banyak memanfaatkan dari saya ini. menjabat itu program Dokmaru itu adalah ibarat kata yang favorit lah. Iya, Karena kan iya, seneng iya. ya semuanya Iya. terlayani dengan baik. Iya. Walau semuanya mungkin kan belum sempurna lah, baru berapa tahun saya menjabat, 2 tahun ini. Tadi kalau saya dengar-dengar dia sampai 6.000 persoalan masyarakat bisa terselesaikan begitu ya, luar biasa banyak sekali. pelan-pelan ya semuanya Iya. diberesin. Berarti semua akhirnya masyarakat ketika membutuhkan rujukan, mereka juga Iya. bisa Iya. dari rumah saja begitu ya. Dari Bu, rumah ya? saja bisa, Oke. dan juga mereka nanti pas dicek kesehatannya dan harus dirawat mereka ini. Dan kita semuanya pakai stiker ya. Jadi kalau misalnya pasien ini memang dalam perawatan rawat jalan, kita ada stiker warna kuning, warna merah yang mereka sudah selesai tidak perlu dirawat kembali, atau warna hijau yang masih harus dalam pengobatan terus, seperti itu. Jadi dokter-dokter ini kalau dihubungi melalui kalau tidak salah 119 ya, Iya, Bu ya, 119. mereka langsung datang nih ya, Bu ya. benar, Oke. benar. Semua Memberikan puskesmas pelayanan loh, kesehatan. semua puskesmas terlayani semua. Oke. Melayani Nah, semuanya. Ibu, ini yang pasti kan bukan cuma menyelesaikan persoalan kesehatan, tapi yang paling utama itu juga adalah preventifnya ya, Bu ya. Iya, Nah, ini benar. seperti apa upayanya untuk mengedukasi masyarakat supaya preventifnya ini Bu yang Iya, diutamakan? bagaimanapun ya kita puskesmas kan ada ya. Kita ada posyandu dan juga kita punya semacam apa ya, workshop lah seperti itu kepada dari dinas kesehatan dan juga puskesmas. Jadi semuanya seperti kemarin itu pandemi. Iya. Itu seperti itu kita disampaikan bahwa harus menjaga jarak, semuanya di ini untuk masalah kesehatan masyarakat. Iya, karena memang Iya, harus aktif dokternya juga, puskesmasnya harus aktif. karena memang mengobati itu lebih mahal ya Bu ya, Lebih daripada mahal, mencegahnya ya, Bu ya. benar. Iya, baik. Ibu kalau ngomong-ngomong masalah topeng ini pastinya dari pemerintah setempat juga ada ini nggak Bu? Apa kebijakan atau program-program supaya Iya. ini seperti kerajinan Iya, pembuatan kerajinan. topeng ini Cuma juga nih. masih lestari ya Bu ya? Iya, masih lestari. Karena kan bagaimanapun ini termasuk dari UMKM juga. Oh, Iya kan? Dan semuanya ini udah lama, Pak Nana ini udah lama untuk membantu kearifan lokal juga sebagai souvenir ya Pak. Ini alhamdulillah. Dan tidak banyak yang membuat topeng tuh nggak banyak seperti ini. Dan kemarin alhamdulillah ya Pak ya, pasti ikut berpartisipasi untuk kemarin Muri ya. Semuanya luar biasa. Nanti kalau ada 7.981 tuh bikin topeng berapa lama? Berapa lama Pak? Nah, Hampir 1 bulan kurang. tuh 1 bulan kurang. Karena yang saya luar kerahkan kreatifnya masyarakat. Iya. Itu yang saya ambil. Iya. Kita tinggal mengerahkan ilmunya dan masyarakat yang mengerjakan. Masyarakat Indramayu. Iya. Makanya kita ambil ke Jadi sama-sama ya, bergotong martabatannya. royong ya, semuanya Betul. sama-sama. Bapak Nana yang ngajarin lah ya. Betul. Karena pesanannya banyak 7.000 sekian. Ya, betul. Akhirnya kepayahan itu. Ya alhamdulillah ya. Habis pandemi Pandemi terus beraktivitas. ada job. Job ini. Semoga masih terus berlanjut ya Bu Insya ya. Allah, insya Allah. Insya Bisa Iya memecahkan rekor-rekor Iya, selanjutnya iya, begitu. iya. Nah ini salah satu, kalau ini cindera matanya ya Pak ya. Iya. Kalau yang seperti Ibu pegang ini yang memang khusus untuk menari begitu Pak. Menarinya, Menari. betul. Oke. Dan ini memang karakternya itu ada banyak karakternya. begitu Pak. Banyak. Bisa dijelaskan Ada. kalau Nah, topeng coba. seperti apa? Nah, kalau ini karakternya Kelana, Kelana. itu seorang raja yang bijaksana sebetulnya. Bukan raja yang amarahnya yang bukan ini tegas gitu. Seorang raja yang tegas dan bijaksana. Inilah sosoknya. Dan Gambar di sosok Ibu ya Pak ya? betul. Iya. Kemudian yang selanjutnya ini juga berarti ada beberapa karakter dan Iya, karakter. filosofinya itu memang warna juga menentukan. Menentukan karakternya. juga. Iya, sama. Luar biasa. Dibuat dari apa ya Pak ini bahan-bahannya? Kayu apa Pak? Ini kalau kayu jarang gitu ya. Sekarang agak punah juga sih kayunya, agak susah. Dulu masih banyak, sekarang agak susah. Dulu masih banyak ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ditanam lagi. Iya, Ya nggak ditanam lagi, terus bisa jadi tetap
untuk kearifan lokal Ya. salah satunya ya. Iya, apalagi kalau dari Indramayu ini tari topengnya sudah sering sekali ya Sering sekali. untuk Sampai ke luar negeri, mengharumkan nama Indonesia di Iya. mancanegara gitu. Iya. Bangga Iya. sekali pastinya Bu. Iya, alhamdulillah. Ya ini tadi yang mau latihan juga untuk ke Jepang. Nah, ya betul. Dan kita Iya. mau salah satunya ya mulok pelajaran untuk muatan lokal dari sekolah-sekolah. Kita akan wajibkan ekskulnya adalah tari topeng. Oke. Iya ya, jadi anak-anak kecil juga Anak-anak semuanya kecil bisa udah mulai. melestarikan. Dan ya, dan juga setiap kita kegiatan ada acara-acara itu pasti ada tari topengnya dulu. Seperti itu. Jadi anak-anak kecil dari TK ya ikut semua. Tapi memang ini kan pendoponya memang seperti ini ya Bu ya, Iya. nuansanya gitu. Memang kalau setiap ada tamu-tamu yang datang ke Indramayu selalu ditampilkan juga tari topengnya. Jadi kalau pas kita ada kegiatan, Iya. jadi misalnya kalau ada acara atau apa, kita pasti menampilkan tari topeng. Salah satu lah untuk kewajiban lah untuk terus meningkatkan atau mengingatkan budaya lokal untuk Indramayu sendiri. Dan juga memperkenalkan ya Bu ya, Iya, dan keindahan mengingat sang tari maestro topeng. Mimi iya, Rasina. benar. Jadi Mimi Rasina ini salah satu penerus ya Bu ya. Sang maestronya. Untuk penerusnya ada cucunya, anaknya, untuk meneruskan belajar tari topeng untuk mengembangkan kepada anak-anak semuanya. Iya. Gitu. Luar biasa Ibu masih terus mendukung supaya kearifan lokal ini bisa terus lestari. Karena ini Iya. pastinya pekerjaan yang sulit sekali ya Iya, Bu ya di tengah iya. modernisasi yang ada saat Iya, ini. iya. Ibu kalau dari sisi ini souvenir-souvenir saya sudah lihat. Bu Nina kalau ini dari sisi budaya ini sudah go internasional tidak diragukan lagi dari Indramayu. Bagaimana dengan UMKM-nya ini Bu? Iya, UMKM-nya di Indramayu alhamdulillah ada 2 program unggulan lah dari 10 program. Ada Peri Perempuan Berdikari dan Oke. Krucil Kredit Usaha Warung Kecil. Nanti boleh ya Bu kita diajak ke sana untuk melihat Ayo, mungkin salah kita lihat. satu UMKM di Indramayu, ini boleh ya Bu ya? iya. Oke. Baik. Sekalian harus belajar nari. Oh saya ditantang buat belajar nari. Belajar nari topeng. Pak Nana boleh pinjam topengnya? Oke, saya coba nih ya Bu, belajar Ayo. tari topengnya. Saya Yuk, kita diajarin belajar ya Ibu. yuk. Ayo. Baik. Kita waras. Oke. Di sela-sela kesibukannya sebagai Bupati Indramayu, Ibu Nina Agustina menyempatkan waktu untuk meninjau langsung perkembangan infrastruktur jalan yang saat ini tengah menjadi salah satu fokus utama di Indramayu. Selain itu, Ibu Nina juga melakukan belusukan langsung ke area saluran sekunder untuk pengairan sawah yang kini tengah dalam masa normalisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung area persawahan yang merupakan salah satu poin utama Indramayu sebagai lumbung padi nasional. Nah, Mbak, kita lihat ini ada pemeliharaan jalan yang tahun ini kita anggarkan juga. Nah, ini Kepala Dinas PUPR-nya Pak Asep. Salam Pak, Diana dari Kompas TV Pak. Siap. Oke, jadi ini salah satu pemeliharaan jalan Ya, di betul. Indramayu ya. Indramayu. Jadi kita untuk jalan penanganan jalan itu pertama ada rehabilitasi, ada rekonstruksi dan ada pemeliharaan. Nah, yang Iya. sekarang kita laksanakan itu adalah pemeliharaan. Ada berapa tuh yang diperbaiki ya kita ya? Sekarang itu untuk rekonstruksi ada sekitar 71 ruas dengan nilai sekitar 116 miliar. Alhamdulillah ini. Oke, ini kita- pemeliharaan. Tapi untuk yang di beton seperti itu Pak? Ya, itu tadi yang kita sekitar target kita sekarang 50 kilo untuk 50 pekerjaan beton 50 itu. kilo, Ya, yang oke. anggaran tadi 116 miliar itu. Iya. Nah, pemirsa kalau kita melihat Ibu Nina ini ya, baru dilantik, Ibu Nina ini memang langsung terjun ke lapangan ya Bu ya. Paling aktif untuk langsung menginspeksi Harus. kegiatan-kegiatan seperti ini ya Bu ya. Iya. Dan Ibu Nina ini juga selalu menyampaikan bahwa ini adalah salah satu daya ungkit Iya. ekonomi di Indramayu, infrastruktur. infrastruktur. Kalau Ibu melihat seberapa penting sebenarnya infrastruktur yang ada di Indramayu ini untuk Karena terus ini dibangun Bu? pastinya penting sekali ya. Cuman kan ini ada yang namanya jalan kabupaten, jalan provinsi juga desa. Iya. Jadi semuanya adalah bertahap dengan kita sesuaikan anggaran-anggaran ada ya Pak Kadis ya. Jadi memang ya masyarakat semua juga harus paham ya bagaimanapun
jalan itu adalah yang utama, infrastruktur adalah yang utama, tapi semuanya itu adalah proses. Insya Allah semua kepala daerah sih sama dengan kita ya semuanya. Pastinya bertahap, karena bagaimanapun ini ada perekonomian. Dan kita juga kadang nih yang lewat-lewat nih, yang seperti ini nih lewat-lewat mobil-mobil besar. Dari kalau kita kebetulan di sini ada Pertamina, ada perusahaan-perusahaan besar. Nah kita juga minta bahwa bagaimanapun sama-sama bertoleransi, karena tonase yang besar membuat kerusakan jalan seperti itu. Baik. Jadi sama-sama untuk inilah mendukung. Iya, tapi kalau harapannya dan juga prospek atau proyek ini sejauh ini bagaimana Pak? Ya kita untuk penanganan ini insya Allah dengan dukungan dari Ibu Bupati kita ingin menyelesaikan seluruh kerusakan-kerusakan jalan ini. Harapannya seperti apa nih Pak untuk tahun 2023 ini kira-kira seperti apa? Ya 2023 ini kita ingin maksimal Bu untuk penanganan ini, untuk perbaikan-perbaikan jalan ini. Dan juga tentu masyarakat juga harus bersabar lah. Mungkin ada beberapa yang belum bisa tersentuh ya kita bersabar tadi bahwa kita juga berdasarkan anggaran yang ada. Ya kalau infrastrukturnya maju, pastinya ekonominya lancar gitu ya Ibu ya. Pastinya. Semoga ini semuanya berjalan lancar ya Pak ya. Amin, amin, Jadi amin. ekonomi masyarakat Indramayu juga bisa lebih maju lagi. Iya, amin, insya Allah. Mantan pekerja migran Indonesia di Indramayu ini ternyata cukup produktif. Setelah mereka kembali ke Indonesia, mereka mencoba untuk membangun daerahnya dengan menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas. Saat ini saya berada di Desa Tinumpuk dan kita akan melihat apa saja produk-produk UMKM di kawasan Indramayu. Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kadis Ketenagakerjaan Indramayu, Pak Erpin, ada Bu Hersi, ada Pak Camat Junti Nyuap ya. Halo Bapak-bapak. Pak, ini sebelum kita jalan lebih jauh dari tadi, saya jalan dari depan ya Pak ya. Kesini saya tuh melihat banyak sekali nih Pak tanaman-tanaman ini. Ini apa ya Pak ya? Ini tanaman jinten, ini yang dikelola oleh kelompok peri yang ada di Desa Tinumpuk. Oh jadi tanaman ini diolah menjadi produk UMKM? Betul. Oke. UMKM di sini selain untuk teh jinten juga produksi yang lainnya tidak dari jinten ini. Oh jadi masyarakat akhirnya di sini menanam tanaman jintennya ini di depan rumah, kemudian diolah, diproses gitu, kemudian dipasarkan ya Pak ya? Dipasarkan. Wah ternyata tanaman di depan rumah seperti ini bisa menghasilkan uang loh, iya ya Pak ya? Ini bisa ditiru nih. Ya. Boleh dong Pak kita lihat, kalau ini berarti dari daun, maaf Pak, ini dari daun-daunnya. Ini yang sudah dikeringkan, ini yang keringnya. Dicacah dulu berarti ini ya Pak? Ya. Dicacah kemudian dikeringkan seperti ini. Kemudian diolah ke Nah ini ternyata dari daun jinten nih, pemirsa VVIP. Di peri apa ya? Peri, perempuan ya, berdikari. perempuan berdikari. Apa kenapa disebut perempuan berdikari Pak? Ini perempuan berdikari ini untuk purna migran. Purna migran. Jadi khusus untuk purna migran, mereka yang sudah pulang dari PMI yang dari luar itu jadi purna migran di Indramayu dan tidak keluar lagi. Kemudian diberikan pelatihan oleh Disnaker sehingga melalui peri tadi. Kalau sekarang sudah ada berapa banyak ya Pak yang akhirnya tergabung dalam peri ini? Peri ini yang dari Disnaker itu sudah 49 desa, 980 orang. Kemudian dari dinas lainnya ada 350, jadi totalnya 1.330 orang yang dengan produk yang berbeda-beda ya Pak ya? Berbeda-beda. Ini bisa jadi oleh-oleh Pak kalau orang-orang lagi ke Indramayu, beli dong teh jinten begitu ya? Dan juga produk-produk lainnya begitu ya? Dan ini atas dukungan Bupati ya, Bu Mati ya. Terima kasih ke Ibu Bupati. Oh iya, mungkin dari kami, saya mewakili teman-teman saya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bupati yang selama ini sudah memberi kesempatan dan memberikan program-program yang memang kami butuhkan. Contohnya yang tadi seperti kayak perizinan dan legalitas usaha. Pak, ini harapannya seperti apa nih Pak? Harapan peri ini bisa maju, bisa menciptakan produk, kemudian untuk kesejahteraan mereka, untuk kesejahteraan keluarganya, sehingga mereka bisa membantu untuk kesejahteraan keluarga
kehidupannya lebih baik lagi. Dan juga produk-produk ini bisa masyarakat baik di Indramayu atau di kecamatannya, di kabupaten ataupun di nasional. Bahkan bisa teman-teman yang di luar negeri juga bisa pesan untuk produk-produk ini. Boleh cobain? Nah, ini yang sudah diolah dari daun tadi. Oke, ini mungkin buat Bapak. Pakai shaker juga loh ini. Ini teh daun jintennya modern juga. Enak banget ini. Maaf ya langsung habis karena memang enak banget. Rasanya segar, ada agak asam-asamnya tapi memang menurut saya seger banget ya Pak ya. Ini, betul, ini berbeda dari teh-teh yang sudah pernah saya coba. Tadi kerongkongan saya kering begitu. Harus langsung. Nanti boleh nambah lagi. Iya, betul. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Ervin. Ibu-ibu terima kasih banyak. Semoga produknya bukan hanya berkembang di Indramayu Pak, tapi juga bisa ke mancanegara dan juga ini bisa menjadi stimulus ya Pak ya untuk pekerjaan migran di wilayah lain dan juga UMKM di wilayah lain untuk bisa terus berkembang ya Pak ya. Sukses ya Pak untuk program perinya. Alhamdulillah, perinya mudah-mudahan bisa mendunia dengan program Ibu Bupati Indramayu Ibu Hajah Nina Agustina SHM CRA. Program peri ini bisa mendunia. Oke. Ya. Pastinya kita bilang sama pemirsa TVIP kalau ke Indramayu jangan cuma cari mangganya ya Pak ya. Betul. Ya, cari juga teh jintennya. Dengan UMKM yang lain. Baik, ya. Tetap saksikan VVIP hanya di Kompas TV. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan juga daya saing daerah adalah inovasi yang dilakukan oleh pemerintahnya. Dan hal itulah yang terus dilakukan oleh Bupati Indramayu Ibu Nina Agustina beserta jajarannya. Kita harapkan semoga Indramayu bisa terus bertumbuh, bisa terus berprestasi, dan pastinya terus menjadi lumbung padi nasional. Demikian VVIP kali ini, saya Diana Dwiko undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus VVIP hanya di Kompas TV.